saya minta Mas Opik untuk yang transfer dong, yang pokoknya bantu ini, nafkah udah habis nih gitu kan, tolong bantu aku udah kehabisan. Tapi kalau untuk Opik sendiri sekarang melihat penasaran jadi semakin banyak ketemu media juga, itu gimana, pernah ngobrol lagi nggak ke Teteh juga? Gimana? Kalau untuk sekarang kan makin melebar, jadi untuk pekerjaan Opik sendiri seperti apa? Apakah ada? Baik-baik aja, konser tetap jalan, nggak ada masalah. Insya Allah nanti tanggal Juni itu insya Allah akan banyak lagi konser, insya Allah. Dan ini bukan gimmick ya, bukan gimmick untuk mendokrak karirnya Mas Opik. Buat apa seorang Opik Tomboati mendongkrak cuman hal-hal apa remeh-temeh seperti ini ya. Pokoknya apapun itu, namanya saya sebagai perempuan fluktuatif emosinya ya. Mungkin mbak-mbak semua juga mengalami hal itu kan, di saat lagi ketegangan, lagi masalah materialnya kurang baik, atau misalkan situasi yang kurang mendukung, pastilah ini gimana ya gitu. Jadi ingat masa lalu gitu. Wah, saya begini ini awal mula berantem sama suami itu gara-gara ini. Akhirnya saya ungkapin di media sosial tuh, sudah rasanya tuh kayak wah gitu loh, udah. Dan itu kan jam 1 malam ya. Tapi teh ada nggak? Tapi karena apa sih teh waktu itu mau akhirnya kayak mengungkapkan di sosial media kan? Tapi sebelumnya kan teh nggak pernah tuh mengungkapkan di sosial media, terus kayak membuat kehebohan kayak gitu. Tuh apa sih yang terpikirkan sama teteh misalnya? Cuman ini aja lah, cuman kecil-kecil aja, masalah-masalah kecil, masalah-masalahnya itu, masalah saya kan banyak pengeluaran ya kan. Belum ibu, belum kita harus bantuin itu segala macam. Terus ada juga rumah kita di Bandung, rumah saya di Bandung tuh kan sudah 5 tahun ini saya tinggalkan gitu kan, saya nggak tempatin, terus kosong. Biasa kalau rumah kosong kan gampang rusak ya gitu ya, aduh bocor di mana-mana. Nah, saya lagi banyak pengeluaran ke situ. Saya minta Mas Opik untuk yang transfer dong, yang pokoknya bantu ini, nafkah udah habis nih gitu kan, tolong bantu aku udah kehabisan. Mas Opik banyak alasan, bukan banyak alasan ya, tapi dia beralasan waktu itu m-bankingnya keblokir, ATM-nya juga hilang, terus dia juga harus cari ATM dan lain sebagainya. Aku pikir ya udah saya percaya aja, tapi ternyata dia buat kesalahan, ya mungkin ada hilaf ya gitu, dan kebetulan mungkin ada sisa lagi tabungan gitu, dia transfer adik saya untuk titip ke ibu saya gitu. Itu aja sih sebetulnya, cuma salah paham. Loh, kok bukan ke saya gitu kan, gitu. Terus dan itu pun kan sebetulnya bukan masalah itu aja sih sebetulnya, ada yang nggak bisa saya ungkapkan ya. Tapi jadi sekarang netizen itu menjadi perbandingan teteh dengan yang pertama dengan sebagai permasalahan ini itu. Apa Teteh gimana itu? teh? Apa bunuh gini? Iya, jadi lebih ke karena ini jadi ke istri pertama gitu. Kalau teteh sendiri menanggapinya seperti apa tadi? Ya pokoknya gini, selama pernikahan saya sama Mas Opik, Allah belum karuniakan kami atau harta berupa rumah ya gitu. Saya minta doanya aja untuk netizen semua, supaya kami, saya dan anak-anak, juga mungkin Mas Opik gitu ya, ada tempat untuk kami berumah tangga, ada tempat untuk kami tidur ya gitu ya. Rumah satu-satunya Mas Opik kan bukan itu aja, asetnya kan banyak. Cuman yang dipermasalahkan kan juga itu, yang Tomboati itu. Maksud Mas Opik, silahkan semuanya ambil, tapi jangan rumah itu kan gitu. Itu aja. Mungkin saya pikir sebagai istri ya, kenapa ada sangkut pautnya dengan masalah itu, ya tentu istri mana yang tidak bisa diam ya gitu ketika suaminya bermasalah. Masa kita harus diam aja, biarin aja orangnya teriak ini begini, datang sampai katanya, wah itu kalau datang ke rumah udah teriak aja, terus caci maki gini, huru hara. Wah, ini saya tuh gimana gitu, saya bilang ayo kita pindah aja deh gitu.
apa ini gitu loh, kita mau rumah tangga gitu. Dan saya pun bukan mau menikah sama kamu, bukan kesalahan saya. Kita udah sama-sama sendiri, kamu sendiri, saya sendiri, dan kamu butuh seorang istri yang mengurusi kamu, ya kita datang. Allah udah turunkan takdirnya untuk kita, ya kita menikah. Kenapa ada gangguan seperti ini, seolah-olah kita salah? Jangan diam. Aku bilang ke Mas Opik, jangan diam. Kamu udah, karir kamu itu dengan masyarakat gitu loh. Masyarakat kalau begini kan penilaiannya jadi buruk. Terus ada statement dari anaknya, saya meninggalkan Mas Opik di saat Mas Opik sedang sakit gitu kan. Terus anaknya bilang saya fitnah ibunya. Saya kan bisa membuktikan, ada beberapa bukti permasalahan ini memang datangnya dari ibunya gitu kan, dari awal kan, jadi terus menyambung kan gitu. Nah, kalau Mas Opik sakit, demi Allah yang menyuruh saya ke Bandung adalah beliau, ya, yang suruh mengabdi ketika ibu lagi sakit juga beliau. Dia bilang, pengabdian ya Bu, ibu lagi sakit, kamu ke Bandung, kamu urusin sampai tuntas, sampai beliau sehat gitu. Dan saat itu saya bilang, saya mimpi nggak enak, terus apa segala macam. Iya, segera ke Bandung. Untuk sekarang dengan istri kamu itu kan, itu banyak banget yang katanya dibawa-bawa juga, jadinya kayak banyak salah, banyak mau gerak apapun tetap salah gitu kan teh. Itu gimana sih teh, jadi kenapa jadi sayang dibawa-bawa kayak gitu pada saat itu tuh gimana teh? Ini hatinya. Iyalah, saya dibawa-bawa. Ada netizen, kamu nempatin rumah mantan istri sejak pernikahan Opik dengan Dian, enak-enakan, lu cuma cari hartanya doang. Saya udah cuman, mana sih rumah yang mana sih, saya bilang gitu. Ini saya nggak nyaman di rumah ini, panas suasananya, saya nggak betah di rumah ini. Dan saya bilang ke Mas Opik itu, ya ayolah pindah ya, jangan di sini, ayo pindah, tolonglah bantu saya untuk menenangkan pikiran dan hati saya. Kalau memang serius kita ke depan akan benar gitu, ayo kita sama-sama, yuk kita ngontrak aja ya. Kalau nyicil kan riba ya dosa besar ya, jadi saya nggak mau nyicil. Saya bilang, Mas Opik bilang, apa nyicil aja nggak? Saya nggak mau. Nggak ada ya nggak ada ya. Ada, Allah kasih rezeki mungkin di tempat yang tidak disangka-sangka, alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan Allah kasih rezeki kita di yang tidak disangka-sangka, alhamdulillah rabbil alamin. Minta doanya aja buat teman-teman semua. Tapi berarti komunikasi sama Mas Opik sendiri aman-aman aja kan? Ya aman, tiap hari saya yang masak siapa Mbak, yang melayani beliau siapa, yang nyiapin ini segala macam siapa. Kalau nggak aman-aman, masa sambil masak. Tapi bukan terakhir, apa sih yang membuat mungkin Opik tuh kekeh untuk udah kita di sini dulu gitu loh, untuk tahan itu kayak apa sih? Jadi situ kan ada anak yatim, ada anak santri, ya anak santri lah gitu ya, yang sudah beliau bina, kalau sudah besar-besar, dan rupa itu ada banyak tamu ya gitu, ada jamaahnya juga banyak gitu. Nah di satu sisi Mas Opik pengen untuk kemanusiaan gitu kan, untuk umat gitu kan, untuk pengajian, untuk kemaslahatan masyarakat dan umat. Di satu sisi Mbak Dian pengennya itu rumah dijadikan kafe kan, sebelumnya dulu butik, terus kekeh kemarin itu mau dijadikan kafe dan mau dipenggal apa ini itu segala macam. Jadi sangat bertolak belakang. Tapi saya pikir bukan masalah buat saya, dan yang ayolah pindah kita yuk. Saya di Bandung ada rumah ya gitu. Saya bukan dari orang yang miskin banget gitu, Allah alhamdulillah, karena Allah bukan yang bener-bener gak punya apa-apa, hidup di kardus, diangkat derajatnya sama Opik, enggak lah gitu. Saya ada rumah, saya ada kerjaan, saya ada usaha. Yuk pulang yuk ke Bandung, yuk ikut sama saya, atau kita pulang ke rumah ibunya Mas Opik ya, almarhum kan itu kosong.
itu kosong, itu apa namanya tidak ditempati, dia pulang ke sana. Kita cari nyaman aja ya, kita cari tenang. Tapi gara-gara rumah itu juga salah satu teteh yang udah nggak tahan banget untuk kemarin di sosmed itu nggak sih Teh? Salah satu masalahnya itu juga. Ya iya, masalahnya kan rumah, dari awal kan rumah gitu. Kan nggak enak dong kita tinggal terus diintimidasi, diskriminasi, diliatin dari atas ke bawah. Jadi kayak gimana gitu ya. Saya kayak merasa ya Allah, ini kayak upik abu saya tuh ya Itu Allah. udah ngerasa berapa lama teteh kayak gitu? Apa udah lama atau baru-baru ini? Dari awal. Oh dari awal. Dari awal. Peristiwa 3 bulan setelah pernikahan. Nanti saya bikin buku ya. Waduh, cocok tuh teteh. Mewakili perempuan. Apa nih? Oke, apa? Belum bisa nggak teh?